ibadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa di rumah, jangan kasar sama istri, jangan bengis, bertanggung jawablah, berubahlah lebih baik. Oh, gitu ya Bu ya. Ya lah Bu, katanya. Ya, puji Tuhan saudaraku, dia menjadi tekun beribadah. Saya tanya, Pak, sudah mengerti keadilan Tuhan? Pak, sudah Bu. Bagaimana itu Pak? Tidak bisa ku jelaskan Bu, tapi mengerti aku dalam hatiku. Oh puji Tuhan. Karena tidak semua kadang pertanyaan harus kita jawab. Amin saudaraku. Sama seperti Tuhan Yesus, tidak semua pertanyaan Tuhan jawab. Kita aja sering tanya sama Tuhan, sering Tuhan diam, Tuhan tidak jawab. Jadi apa Bu jawabannya? Jawabannya adalah Tuhan diam. Itulah jawabannya. Ya. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan tentang kebangkitan. Siapakah nanti yang menjadi suami perempuan itu? Tapi berlandaskan ketidakpercayaan, bukan karena keingintahuan, bukan karena mau bertobat, karena ketidakpercayaan. Ya, orang Saduki tidak ada sampai hari ini, udah selesai mereka. Tapi sikapnya masih banyak di dalam hati orang yang mengaku Kristen. Tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati, sehingga mereka punya pikiran, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nanti kalau kami pergi ke Sirbangan, mulai dari Lagu Budi, Utahaya, depan gereja Imata, Sitomar Nipi, Sidulang, itu semua kedai penuh dengan orang-orang minum tuak dan manjut. Mereka tidak berkata secara langsung kami tidak mempercayai Tuhan, tapi dari sikapnya, dari tindakan hidupnya, mereka sedang berbicara tidak ada kebangkitan orang-orang mati. Ini saudaraku, tipuan iblis yang sangat luar biasa. Ini kelas wahid yang mampu membuat manusia, terkhusus orang Kristen, tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Makanya suka menunda-nunda bertobat. Menunda-nunda berubah. Ya. Kalau jemaat berpikir, kenapa khotbah hari ini tentang mujizat berkat, padahal aku datang karena banyak pergumulanku, utangku belum bisa kubayar, banyak cicilan tiap bulan, banyak pergumulan hidup, banyak kebutuhan. Saudaraku, kalau kita beres dalam hal kepercayaan kita kepadanya, percayalah. Papaun nado akaundeng dan urusanmu nasoboi diurusok, urusanmu naboi do iurusok, urusan di debatam do akan nasoboi urusanmu, termasuk main akan narikon di ngolong sigalubari. Tetapi kita diberikan sebuah tanggung jawab oleh Tuhan untuk kita mengubah kehidupan kita, untuk kita bertobat, mengarahkan fokus kita kepada hidup yang kekal. Jangan pernah lupakan itu, bahwa ada kebangkitan orang-orang mati. Kalau kita akan mati dan dibangkitkan, dan kita tidak pernah tahu, mungkin ini lembaran terakhir hidup kita, Pak Guntur. Tak pernah kita tahu itu. Tak
Tak ada yang bisa menjamin nanti saya masih hidup sampai di Pastori Lagu Boti. Tak ada yang bisa menjamin. Tuhan Bu bisa menjamin. Ya, makanya kau tidak pernah tahu kapan lembaran terakhir hidupmu, karena lembaran itu ada di tangannya. Ya, kalau sudah ngerti ini, gak ada cerita malah si badari minggu. Gak ada cerita kita pindah-pindah gereja. Ya, saya mulai menikah dengan suami 12 tahun digembalakan, tidak pernah pindah gereja. Apakah gereja itu sempurna? Tidak. Pendetanya gagal. Gerejanya kecil di sawah-sawah. Sebelum ada jalan, 7 tahun setelah kami beribadah ke situ, kami lewat dari pematang sawah itu. Ya, semua serba sederhana. Tapi saudaraku, ingat satu hal, Tuhan mengasihi orang-orang yang setia. Saya selalu katakan kepada orang-orang muda, anakku setia, karena orang setia akan mewarisi negeri. Katakan amin. Kalau di situ banyak kekurangan, jadi kamu berdoa di tempat itu, jadi kamu teladan, jadi kamu terang. Kenapa saudaraku? Karena kita mengerti ada kebangkitan orang-orang mati. Hidup ini sebentar. Kita gak pernah tahu. Mungkin ini lembar terakhirmu, lembar terakhirku. Mari kita berlaku arif. Rasul Paulus berkata, jadilah arif. Jangan seperti orang-orang bodoh. Usahakanlah untuk kamu mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita berjuang setiap hari sama seperti Dia. Itulah kehendaknya dalam hidup kita, saudaraku. Ya, itu akan mendorong kita bersekutu dengan Tuhan. Ada cerita di WA biar datang ibadah, didorong-dorong, saudaraku, karena keselamatan ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan. Kita kerjakan, saudaraku, keselamatan kita. Ya, mari kita lepaskan satu-satu beban-beban dosa kita itu. Kita lepaskan itu satu-satu. Ya, kita lompat pada ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 kita baca bersama-sama. Suci dan kuasa Allah. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh mengarahkan fokus rohaninya, fokus hidupnya kepada kekekalan, Tuhan berkata sesat. Makanya hidupnya sesat. Ya, tidak pernah bisa meninggalkan dosa-dosanya. Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dia tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengerti untuk apa dia ada di dunia ini. Coba kita renungkan, untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, lahir, sekolah, besar, dewasa, menikah, punya anak, tua,
menciptakan kita untuk kesenangannya, menyenangkannya. Ya, untuk itu Dia telah mencipta kita, menyenangkannya dan menjadi kesenangannya, saudaraku. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari kemahahadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sadar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, semuanya itu tepat kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya, apapun itu saudaraku, semua itu tepat kita lakukan di hadapan Tuhan. Apakah itu segala yang baik? Apakah itu segala sesuatu yang tidak baik? Itu tepat kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan ketika nanti orang-orang mati dibangkitkan, maka kita harus memberi pertanggungjawab kepada Dia, pemilik hidup kita, atas apa yang telah kita perbuat. Saya rasa ketika kita benar-benar, saudaraku, menghayati dan memahami itu, ya, itu akan membuat kita benar-benar menanggalkan setiap beban dosa kita. Ya, itu akan benar-benar membuat kita menanggalkan segala beban dosa kita. Nah, Kak Mita selalu bilang, gimana caranya supaya saya tidak melakukan dosa? Di tangkinya iblis. Wah, kalau nangking iblis, saudaraku, bisa setengah jam. Air mata satu cangkir. Pahami satu hal, semua yang kau lakukan tepat di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan tepat di mata Tuhan, kita kerjakan semua itu. Bagaimana mungkin kita masih mau melakukan dosa itu? Haleluya. Kita lihat kitab Ibrani 12 ayat. Dengan tanganmu, dengan mulutmu, dengan matamu, dengan seluruh anggota tubuhmu, tepat kita lakukan di hadapan Tuhan. Mau selingkuh di Facebook, tidak ada yang tahu, Tuhan tahu. Oke Bu, aku nggak selingkuh di Facebook Bu, tapi dalam hatiku aku jatuh cinta dengan istri si Polan. Tuhan tahu. Kita dikelilingi banyak saksi. Saksi kita yang pertama Tuhan, yang kedua para malaikat kudusnya, yang ketiga iblis, setan dan roh jahat menjadi saksi dan mendakwa kita siang dan malam atas setiap dosa-dosa kita. Yang keempat, manusia di sekitar kita menjadi saksi. Jadi kita dikelilingi banyak saksi, saudaraku. Kalau kesadaran ini tertanam di hati kita, maka kita tidak akan berkuasa lagi melakukan dosa sekecil apapun. Kita akan resah. Tadi aku ngomong sama Bu Kristi, salah, Tuhan, resah dulu. Kalau kita habis ngobrol, padahal yang kita ngobrolin seputaran dapur, periuk, kamar jarang ya, itu yang kita ngobrolin. Resah, salah, kita yang salah. Bohong dikit aja saudaraku, resah.
Karena ngerti dikelilingi banyak saksi. Aduh, tadi aku bohong itu di hadapan Tuhan, di hadapan malaikatnya, di hadapan iblis dan roh jahat yang kukatakan adalah musuhku. Apalagi bentuk-bentuk dosa kejahatan yang lain. Jadi umat Tuhan itu, saudaraku, tidak bergumul lagi itu dengan dosa-dosanya. Dia hanya memiliki sebuah kesadaran. Aku dikelilingi banyak saksi, maka dengan sendirinya, saudaraku, dosa itu rontok dari hidup kita. Rontok, saudaraku. Ya, belum berbuat, masih ada niat. Masih ada niat loh. Itu tiba-tiba aku dikelilingi banyak saksi. Padahal belum ngapain, masih niat aja. Tapi ya, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi katakan pada gembalamu di tempat ini, Bu, aku minta dukungan doa supaya aku lepas dari dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tidak, katakanlah, Bu, aku butuh nasihat bagaimana caranya mengatasi dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dan nasihatnya adalah, ingatlah, kita dikelilingi banyak saksi. Amin. Dan ada kebangkitan orang-orang mati. Ini belum selesai, Bu, masih judul aja.